Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang menumbuhkan green behavior dalam konsep dasar IPS. Pada materi ini, diharapkan agar mahasiswa dapat meningkatkan wawasan serta dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan materi ini. Pada materi ini, saya membahas tentang manusia dan lingkungan, perubahan lingkungan, dan dampaknya serta peranan green behavior. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memaknai lingkungan bagi manusia ya, bagi kita sendiri. Kita harus memaknai ada 3 hal. Yang pertama adalah media, kedua ruang, dan ketiga ekosistem. Ketiga hal ini tentu saja kita harus memaknai bahwa dalam lingkungan kita ini menjadi satu kesatuan ruang ya, satu kesatuan ekosistem, satu kesatuan media. Kita bisa menghidupi, kita bisa tinggal, kita bisa memiliki karena lingkungan inilah yang kita dapatkan ya saat ini gitu ya. Dan juga yang paling utama adalah bagaimana agar kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu bahwasannya kita hidup dan tinggal di dunia ini ya, sebagai satu sumber penghidupan bagi kita. Kemudian kita bisa memperbaiki, kita bisa mengubah, kita bisa menciptakan satu lingkungan karena untuk kebutuhan kita. Dan juga bagaimana kita bisa memiliki sifat, karakter, kultur, dan sebagainya karena faktor lingkungan juga. Dan yang terpenting adalah bagaimana adanya tantangan bagi manusia untuk membuat satu peradaban. Oleh karena itu kita harus bisa memaknai sebagaimana kita bisa melihat bahwasannya lingkungan saat ini akan menjadi satu hal yang baik manakala kita bisa menggunakannya dengan baik pula. Nah, karena antara manusia dan lingkungan ini ada korelasinya ya, ada hubungannya. Yang pertama berkaitan dengan sistem dan yang kedua berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Nah, kenapa dengan sistem ini? Sistem ini adalah yang dimaksud bahwasanya dengan adanya lingkungan ini sebagai penyangga kehidupan kita ya. Karena kebutuhan dasar manusia ada di dalam lingkungannya. Dan di dalam lingkungan ini tentu ya berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun juga aktivitas daripada manusia ini cenderung merusak lingkungan. Kenapa? Karena manusia sudah banyak ke dalam diferensiasi dalam satu pekerjaan di dalam industri, transportasi, pemukiman. Ya, banyak sekali yang terjadi di sini peralihan dari lingkungan ya. Sehingga menghasilkan daripada limbah, residu ya, dan berpengaruh juga terhadap kesehatan daripada manusia. Nah, aktivitas manusia yang selama ini bisa kita lihat bahwasannya banyak sekali manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian dia tidak peduli dengan lingkungannya dan bagaimana terlalu banyak yang menebang pohon ya. Sehingga dan juga yang dilakukan membakar hutan, kemudian adanya banjir ya, ini suatu dampak ya. Sehingga ini satu masalah atau problem yang penting untuk kita waspadai. Kemudian adanya penggunaan plastik yang berlebihan ya. Pada saat kita bisa menggunakan tempat yang atau wadah yang bisa kita maksimalkan tanpa harus menggunakan plastik, kenapa tidak? Kemudian adanya pencemaran udara ya. Kemudian adanya pencemaran air. Ini juga terjadi karena aktivitas daripada manusia. Penggunaan bahan bakar fosil juga karena adanya aktivitas manusia. Sehingga terjadi perubahan lingkungan yang luar biasa, merusak menurut saya ya. Oleh karena itu ada dampak yang luar biasa menjadi fenomena. Karena kenapa? Adanya deforestasi gitu ya. Deforestasi ini satu kegiatan yang mengacu pada penurunan kawasan hutan. Di seluruh dunia ini menjadi kawasan hutan sudah mulai menghilang gitu ya. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya adalah yang pertama banjir di Kota Batu ya, di Indonesia ini terjadi di Kota Batu di Jawa Timur, kemudian adanya banjir di Sintang dan ada gagal panen akibat kekeringan, adanya gagal panen akibat kekeringan di tempat yang lain pula. Dan yang terakhir adalah dampaknya terhadap perubahan dari iklim ini apa? Kesehatan manusia sudah pasti didapatkan. Sehingga yang terjadi ya tentu saja semakin deforestasi dilakukan ya akan
berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan dari manusia. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada 5 langkah ya. 5 langkah ini tentu saja menjadi satu keharusan dari sekarang ya. Yang pertama, bagaimana menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, dan replan. Kemudian reboisasi, bioremediasi, rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi pantai. Nah, 5 langkah ini semestinya bisa kita lakukan. Dimulai dari mana? Prinsip 4R ya. Kalau kemudian kita bisa memiliki langkah ke langkah yang lain ini tentu saja lebih baik ya. Karena dengan adanya langkah ini saya rasa kita harus bisa melakukan sesegera mungkin ya. Nah, yang paling utama kita bisa gunakan prinsip 4R ya. Nah, kenapa kita harus memiliki langkah-langkah tersebut? Karena pada dasarnya kita harus bisa memiliki perilaku hijau ya. Perilaku hijau itu apa? Istilah dari green behavior itu apa sih? Biasanya ini sudah dikaji di beberapa disiplin ilmu ya. Yang biasa kita dengar, Go Green, Think Green, Green Life, Green School, Green Academy, Green Living, dan Green City ya. Nah, konsep ini sangat-sangat baru ya. Menurut saya baru dan bisa kita contoh ya. Karena apa? Karena green behavior ini akan terbentuk di dalam satu pola pendidikan dengan membangun kesadaran daripada siswa ya, membangun kesadaran mahasiswa juga bahwa pentingnya kita bisa menjaga alam, menjadikan alam itu satu lingkungan yang nyaman buat kita. Karena itu kita harus bisa mengarah kepada sustainability development goals ya. Ada 17 sustainable development goals di mana di tengah-tengah kita ini kan menjadi satu perilaku yang harus dimulai dari sekarang ya. Dan masyarakat kita ini sudah mulai berubah polanya gitu. Mereka bagaimana rakus ya dengan lahan ya yang seharusnya menjadi lahan pertanian menjadi lahan pembangunan properti ya. Dan adanya individualistik, konsumtif ya, dengan barang-barang yang tidak ramah lingkungan, dan sehingga ada juga konflik sosial ya yang menghilangkan kearifan lokal ya. Kita ini tentu saja menjadi satu pertanyaan ya, bagaimana caranya agar kita selaras hidup ini di lingkungan ini ya menjadi satu bentuk yang dapat meningkatkan wawasan kita terhadap lingkungan. Nah, untuk bisa meningkatkannya bagaimana? Ada 4 hal. Yang pertama, accessibility ya, dan di mana kita bisa menggunakan produk-produk atau layanan-layanan yang ramah lingkungan ya. Tentu seperti tadi kita harus bisa menghilangkan penggunaan plastik yang berlebihan ya. Kedua, affordability ya. Konsumsi yang berkelanjutan ini harus terjangkau untuk semua orang ya. Kita bisa mengkonsumsi makanan, sayuran, dan lain sebagainya, dan itu harus terjangkau untuk semua orang. Karena terutama yang memiliki rumah tangga dan berpenghasilan sangat rendah sekali, itu ya. Nah, ini harus terjangkau. Yang ketiga, attractiveness ya, di mana konsumsi yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Ya. Dan yang keempat, awareness, ya, kepedulian ya. Konsumsi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepedulian dari tingkat pengetahuan lingkungan ya. Dan masyarakat akan memperoleh informasi ini melalui pendidikan, dan oleh karena itu tanggung jawab dan tugas kita sebagai calon pendidik, kita harus bisa memerankan diri kita untuk bisa mengimplementasikan green behavior. Nah, dengan demikian kita berharap bahwasanya materi green behavior ini bisa masuk ke dalam disiplin ilmu yang lain ya. Dan di dalam konsep dasar IPS, green behavior ini untuk bisa menjadikan mahasiswa peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, dan kita bisa meningkatkannya mulai dari sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya materi green behavior ini, kalian bisa meningkatkan wawasan kalian untuk bisa menjaga lingkungan di wilayah kalian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.